Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Sugeng Riyadi, nyuwun agunging pangapunten dulur sedanten saking sedaya lepat lan dosa kawula. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri nggih dulur. Dulur, kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa kita atau Anda dibenci tanpa alasan atau sebab yang jelas. Hal ini pasti menjadi pertanyaan bagi yang mengalami nggih dulur. Kenapa sih saya dibenci, dijauhi? Apakah perbuatan saya ini ada yang keliru atau mungkin sikap maupun ucapan saya? Akan tetapi hal ini berbeda ketika kita tidak melakukan hal apapun atau kita tidak mengucapkan sesuatu apapun tanpa sebab yang jelas kita dijauhi maupun dibenci. Sebenarnya apa penyebabnya dan juga apa yang harus kita lakukan? Dulur, hidup di zaman sekarang mungkin segalanya serba mudah, tapi tidak dengan adaptasinya nggih. Dimana kita harus pandai memperbarui atau menempatkan diri di mana kita berada. Kita bandingkan apa yang terjadi di zaman saat ini dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang dibenci atau dijauhi, tidak disukai tanpa sebab, itu pasti karena kesalahan kita. Entah karena kita tidak bisa menjaga sikap, entah karena kita ini gak jawani atau bisa dibilang tidak bisa menempatkan diri nggih, tidak bisa mau mengerti nggih. Tetapi kalau zaman sekarang alasannya itu berbeda dengan zaman dahulu dulur. Karena zaman sekarang ini karakter dan watak manusia itu kompleks, berbeda dengan pemahaman orang zaman dahulu, sehingga kadang-kadang walaupun kita sudah meraba diri kita tapi masih belum paham sebenarnya apa penyebabnya. Tunggu dulu dulur, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dulu nggih. Karena belum tentu Anda dibenci, dijauhi itu karena kesalahan dari diri Anda pribadi. Bukan berarti saya mengatakan kita harus merasa benar nih, tidak. Tetapi ketika kita sudah melakukan hal yang menurut kita itu sudah baik, hal yang menurut kita itu sudah bisa menjaga sikap dan omongan, tetapi kita tetap saja dibenci tanpa alasan, bahkan belum pernah saling berkomunikasi atau sebelumnya itu menjalin hubungan yang baik, tiba-tiba menjauh, merenggang, dan menunjukkan rasa ketidaksukaan. Nah, sebenarnya apa penyebabnya? Kenapa kita ini dibenci tanpa alasan? Apalagi pada orang yang memiliki sifat introvert, berbicara saja tidak, ya. Sering menampakkan diri juga tidak. Tetapi anehnya itu dijauhi dan juga dibenci. Ini kan sesuatu hal yang membuat orang, salah saya apa ya, kok saya diginiin ya? Dan ini banyak sekali terjadi hal yang demikian. Nah, bagi panjenengan yang sudah merasa melakukan hal yang terbaik pada diri Anda, tetapi tidak merasa diri paling benar ya, tidak merasa diri paling baik, namun tetap saja dibenci tanpa alasan yang jelas. Penyebabnya di antaranya adalah yang pertama, mungkin orang yang membenci tersebut itu karena tidak bisa seperti Anda. Sebenarnya sudah mencoba untuk bisa seperti Anda, tetapi karena kelebihan setiap orang tidak sama, dia tidak bisa menyamai, akhirnya membenci. Tetapi tidak nampak pada ucapan maupun sikapnya. Bisa dilihat dari sorot matanya. Kemudian yang kedua, karena tidak bisa menyaingi maupun menyamaimu. Sudah mencoba berusaha untuk seperti dirimu, sudah bergaya selayaknya dirimu, tetapi tidak cocok dengan stylenya, sehingga dia merasa gagal untuk bisa seperti dirimu, tidak bisa mendapatkan apa yang Anda dapatkan, sehingga
jalan satu-satunya atau pintasnya adalah dengan membenci, menjauhi, menghasut dan juga memprovokasi. Nah, inilah penyebabnya dulur. Kemudian penyebab yang ketiga, karena tidak bisa mengendalikanmu atau menguasaimu. Artinya awalnya itu baik kepada Anda, mendekati Anda dan mencoba untuk humble dengan Anda. Tetapi karena tidak bisa menguasai atau mengendalikan Anda sesuai dengan apa yang dia inginkan, dalam arti memanfaatkan, maka dia akan menjauhi dan juga menunjukkan sorot mata kebencian kepada Anda. Coba dari ketiga ini Anda bisa melihat apakah orang yang tadinya baik terhadap Anda kemudian tiba-tiba tanpa alasan jelas yang pasti menjauhi Anda. Apakah salah satunya ada pada ketiga ini? Kemudian alasan yang keempat adalah ketika seseorang belum pernah berkomunikasi kepada Anda, hanya bertatap muka tetapi sudah menunjukkan gelagat tidak menyukai Anda, itu disebabkan karena dia hanya melihat Anda dari luarnya saja. Dulur, memang wajah itu tidak selalu menunjukkan isi hati seseorang. Kadang terlihat humble tapi sebenarnya hatinya tidak baik. Ada yang terlihat wajahnya nampak judes ya, tapi sebenarnya dia itu lembut sekali hatinya. Karena dia merasa mungkin dilihatnya orang ini sepertinya sombong, orang ini kok judes, sehingga dia sudah tidak menyukai dari awal pertemuan. Nah, ini karena dia melihat dari luarnya saja tanpa tahu ataupun tanpa mau mengenal Anda terlebih dahulu. Kemudian alasan yang kelima ini karena kemungkinan ada masalah dengan dirinya sendiri. Insecure contohnya, trauma, ini juga bisa menyebabkan seseorang menjadi membenci orang lain tanpa sebab. Lalu penyebab yang keenam adalah karena hasutan dari orang lain yang memang sedari awal tidak menyukai Anda. Ini yang lebih berbahaya nggih dulur, di mana kadang tidak saling mengenal tapi anehnya ada rasa benci. Seharusnya kita sebagai makhluk yang berakal itu bisa menyaring mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita cut off. Artinya segala informasi jangan ditelan mentah-mentah. Jangan hanya karena seseorang menceritakan keburukan orang lain kemudian kita ikut-ikutan tidak menyukai tanpa alasan dan sebab yang pasti. Kemudian yang ketujuh ini adalah karena Anda adalah salah satu jiwa yang terpilih. Ingat dulur, ketika panjenengan menjalani atau mulai menerjuni spiritual, di mana di situ segala kemelut perasaan dan ujian hidup Anda itu pasti akan mengenai yang namanya batin Anda. Salah satunya adalah Anda merasa sendiri. Tidak banyak orang yang bisa mengetahui diri Anda sebenarnya. Maka karena itulah banyak atau sebagian dari mereka menganggap Anda orang yang aneh, orang yang tidak bisa seperti diri mereka, orang yang menurut mereka adalah buruk, dikarenakan Anda adalah jiwa yang terpilih. Saat Tuhan menyayangi Anda, bukan berarti jalan hidup Anda mulus-mulus saja dulur. Kita bisa flashback cerita zaman dahulu di mana para manusia pilihan Tuhan itu juga mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya dibenci, yang namanya mendapat fitnahan dan lain sebagainya. Kita yang hanya manusia saja, kadang ujiannya itu berat menurut versi masing-masing, sesuai dengan takaran dan kemampuan kita.
Tapi jika dibandingkan dengan zaman dahulu, sebenarnya orang yang terpilih itu jauh lebih berat yang dirasakan nggih. Jadi panjenengan tidak sendirian ketika merasakan yang namanya dibenci tanpa sebab atau alasan yang jelas. Bukan saya merasa benar mengungkapkan hal ini nggih dulur, tapi paling tidak video ini bisa tersampaikan pada orang-orang yang belum begitu tahu dunia luar, di mana kaget. Aku sudah berusaha berbuat baik, tapi kenapa orang selalu membenciku? Tapi kenapa orang selalu menjauhiku? Sebenarnya apa salahku? Dengan saya menyampaikan ini supaya panjenengan paham bahwa tidak sepenuhnya kesalahan itu ada pada panjenengan. Maka saya sampaikan penyebabnya seperti ini. Baik, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal ini, dibenci tanpa alasan dan penyebab yang pasti? Lalu harus bagaimana? Jawabannya adalah jadilah diri Anda sendiri, versi terbaik Anda. Artinya, tidak ada yang perlu dirubah selama Anda tidak menyalahi. Selama Anda tidak melakukan hal-hal yang menurut Anda itu tidak baik, atau Anda sudah berempati akan tetapi tetap saja dinilai tidak baik. Dan juga hal yang tidak perlu Anda lakukan adalah tidak perlu menjelaskan apapun tentang diri Anda. Mengapa? Karena orang yang mencintai Anda, orang yang menyukai Anda itu akan mengerti tanpa Anda jelaskan. Tetapi bagi orang yang tidak menyukai atau membenci Anda akan semakin bertambah kebenciannya dengan mencari-cari kesalahan ataupun celah dari penjelasan Anda. Dulur, bukan kewajiban kita untuk bisa membuat senang setiap mata yang memandang, tetapi tetap kita menjadi versi terbaik bagi diri kita, utamanya lebih baik daripada yang lalu. Tidak perlu capek-capek membuktikan diri atau membutuhkan validasi bahwa kita ini orang baik. Cukup Tuhan yang tahu seperti apa isi hati kita. Tetap lakukan yang terbaik versi Anda. Baik buruknya kita tergantung penilaian dari isi hati orang yang menilainya. Baik, saya Fitrika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.